الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Takwa dalam artian imtithalu awamirillahi Subhanahu wa taala wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga pada hari ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita masih dapat melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan solat fardu Jumat di masjid yang mulia ini. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan untuk kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan 1442 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi. Insyaallah Ramadan akan berlalu. Lalu pertanyaannya, apakah ketika Ramadan berlalu maka ibadah kita pun berlalu, ibadah kita pun kembali merosot sebagaimana sebelum Ramadan? Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya Ramadan mendidik kita, Ramadan mengajarkan kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan berlalu, maka ibadah kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita juga semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u," bersegeralah kamu, bersegeralah kalian semua. Bersegera dalam hal apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah. Bersegeralah kamu dalam memohon ampun kepada Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera dalam bertaubat kepada Allah, bersegera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap keadaan, dimanapun dan kapanpun, apapun kesalahan kita, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menunggu waktu-waktu tertentu, bukan menunggu bulan-bulan tertentu, tetapi setiap kali melakukan kesalahan, setiap kali melakukan dosa, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momentum Ramadan ini adalah momentum terbesar untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat dengan artian kita menyesal dari segala perbuatan dosa-dosa kita. Kita bertekad tidak akan pernah mengulangi dosa-dosa yang kita lakukan dulu. Kita berazam, bertekad akan memperbaiki diri, istiqomah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah taubatan nasuha. Inilah taubat yang sebenar-benarnya. Maka kata Allah, jangan tunggu tua, jangan tunggu waktu-waktu tertentu, tapi segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu dalam memohon ampun kepada Tuhanmu.
Dalam ayat yang lain Allah sampaikan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kamu dalam meraih keampunan Allah, meraih keampunan dari Tuhanmu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum Ramadan seharusnya kita sudah mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kalau dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan solat, tidak menunaikan zakat, kita mungkin lalai, tidak melakukan puasa dan sebagainya, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bertaubat dengan taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dosa terkait dengan manusia, dosa terkait sesama kita, maka selain kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus mohon maaf. Kita minta izin kepada orang yang telah kita zalimi. Kita mohon izin kepada orang-orang yang mungkin telah kita dengki, telah kita khianati, telah kita fitnah, telah kita ghibah dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita diperintahkan selain mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk apa? Kita diperintahkan untuk memohon surga. Kita diajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon keridhaan-Mu dan surgamu. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemurkaan-Mu dan azab api neraka-Mu. Kita diajarkan doa, mohon ampun, mohon keridhaan Allah dan juga surga. Kita juga diajarkan doa, berlindung dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga berlindung dari azab api neraka. Artinya ini untuk motivasi kita dalam beribadah. Ketika kita memohon kepada Allah surga, bahkan kata Rasulullah SAW, wa idza sa'altum fas'alul jannatal firdausil a'la. Apabila engkau memohon kepada Allah, maka mintalah surga firdaus yang tertinggi. Apa tujuannya? Agar kita semangat dalam beribadah, agar kita sungguh-sungguh dalam beribadah, tidak main-main. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta yang tertinggi. Mudah-mudahan kesungguhan kita dalam beribadah juga akan sungguh-sungguh dalam meraih keampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, bersegeralah dalam mohon ampun kepada Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu siapakah? Untuk siapakah surga itu diciptakan? Untuk siapakah surga yang luasnya seluas langit itu diciptakan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin. Disiapkan, disediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika turun ayat ini, orang-orang kafir Quraisy mengejek Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kalau seandainya surga itu luasnya seluas langit dan bumi, lalu di manakah neraka? Seolah-olah mereka mengatakan kalau surga itu sudah sangat luas, tidak perlu lagi ada neraka. Seolah-olah mereka mengatakan kalau surga itu luasnya seluas langit dan bumi, maka tidak ada lagi tempat untuk neraka. Maka Rasulullah SAW menjawab, Subhanallah. Rasulullah menjawab dengan logika, bagaimana pendapatmu? Di manakah malam ketika tibanya siang? Dan di manakah siang ketika tibanya waktu malam? Maka mereka tidak dapat menjawab, karena di luar batas kemampuan. Begitu juga dengan surga dan neraka. Tidak perlu kita pertanyakan di mana, kapan dan sebagainya. Tidak perlu kita pertanyakan. Kita cukup beriman dengan surga dan neraka yang telah Allah ciptakan tersebut. Bahkan neraka, ketika nanti di akhirat Allah berfirman kepada neraka Jahannam, Halim talati. Kata Allah kepada neraka Jahannam, wahai Jahannam, apakah engkau sudah penuh? Apa kata neraka Jahannam? Hal mim mazid. Apakah ada tambahan lagi ya Allah? Artinya neraka itu juga ada. Neraka itu juga sangat luas. Walaupun surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bukan berarti tidak Allah ciptakan neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah, untuk siapa diciptakan surga itu? Untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang-orang yang bertakwa tersebut? Banyak sekali dalam Al-Quran Allah sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita buka saja surah Al-Baqarah. Ketika Allah ceritakan ciri-ciri orang yang bertakwa yang tidak ada keraguan padanya, Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, yang tidak ada keraguan padanya.
Allah sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Kita sebagai orang yang beriman senantiasa beriman kepada perkara yang gaib. Kita beriman kepada Allah padahal kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin di akhirat nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk ke dalam surga. Kita beriman kepada para malaikat walaupun kita tidak pernah melihat malaikat. Kita beriman kepada kitab-kitab terdahulu walaupun kita tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Bahkan Al-Quran juga ketika diturunkan kita belum ada di dunia ini. Begitu juga kita beriman kepada nabi, para rasul. Kita tidak pernah sempat berjumpa dengan mereka. Kita beriman dengan kedatangan hari kiamat. Walaupun belum terjadi, tapi kita beriman dengan kedatangan hari kiamat. Kita beriman dengan ketentuan baik dan buruk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pilihan untuk memilih apakah kita memilih surga atau neraka, apakah kita memilih kebaikan atau keburukan. Hakikatnya semuanya sudah Allah tentukan, tetapi kita diberikan pilihan untuk memilih adakah yang baik atau yang buruk. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan sebagainya. Banyak sekali ciri-ciri orang yang bertakwa dalam Al-Qur'an. Ya, menunaikan salat, menunaikan zakat, menginfakkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada anak yatim, fakir miskin, sesama manusia dan sebagainya. Itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Banyak sekali. Dan di dalam surah Ali Imran ayat 133, kelanjutannya 134, Allah sampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa yang disiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapakah mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama sekali yaitu orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang ataupun susah, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, baik dalam keadaan memiliki harta ataupun tidak, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, baik dalam keadaan dia senang ataupun susah, dia senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hartanya, dengan uangnya, dengan sesuatu yang dia miliki. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia tidak mampu dengan harta, dia berinfak dengan tenaga. Ikut kegiatan gotong royong, ikut kegiatan-kegiatan yang baik, pembangunan masjid, kemakmuran masjid, kegiatan-kegiatan keislaman. Kalau seandainya tidak mampu dengan tenaga, dia berinfak dengan pikiran, dengan gagasan-gagasan yang baik, dengan ide-ide yang baik, ide-ide yang konstruktif yang membangun. Memberikan solusi, bukan malah saling menyalahkan, bukan malah saling menyudutkan, tetapi memberikan motivasi, memberikan solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan. Ini termasuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan senang ataupun susah. Terutama terlebih lagi di dalam bulan Ramadan ini, kita seharusnya lebih lagi meningkatkan infak sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah untuk pembangunan masjid? Apakah untuk kemakmuran masjid? Apakah untuk pesantren? Apakah untuk tahfiz Quran? Apakah untuk anak yatim? Apakah untuk fakir miskin? Atau apa saja? Apa saja yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Termasuk juga kita wakaf. Wakafkan tanah kita, wakafkan rumah kita sebagian, wakafkan mungkin ruko kita, wakafkan sesuatu yang bisa produktif, yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Apakah kita wakafkan untuk masjid? Apakah kita wakafkan untuk pesantren? Apakah untuk anak yatim dan sebagainya? Ini termasuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan wakaf tersebut merupakan ibadah puncak dari infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang disiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yaitu al kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya walaupun dia pantas untuk marah. Mungkin terlalu banyak kesalahan orang lain terhadap kita, terlalu banyak fitnah, ghibah dan sebagainya terhadap kita.
tetapi kita berusaha menahan diri, berusaha menahan emosi, tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, tidak membalas fitnah dengan fitnah, tidak membalas ghibah dengan ghibah, tidak membalas membuka aib orang dengan membuka aibnya juga, tetapi kita berusaha menahan diri. Kalau seandainya tidak mampu kita membalas keburukan dengan kebaikan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika dilontar batu, dilempar kotoran, Rasulullah bahkan memberikan yang terbaik, menyuapi orang-orang yang melempari kotoran, yang meludahi wajahnya. Rasulullah memberikan makanan kepada orang tersebut. Mungkin kita tidak mampu seperti Rasulullah SAW, setidaknya kita tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan emosi kita, dan Ramadan mendidik kita untuk bersabar. Ramadan mendidik kita untuk bersabar dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita berusaha bersabar dari segala yang membatalkan puasa, dan kita bersabar dari segala yang membatalkan pahala puasa. Kita jaga pandangan kita jaga pendengaran kita jaga lisan kita, tangan kaki kita jaga. Ramadan telah mendidik kita untuk bersabar. Ramadan telah mendidik kita untuk jujur. Ramadan telah menempa kita untuk jadi orang-orang yang al-kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anin nas. Ini lebih dahsyat lagi. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang ketiga Allah sampaikan, wal 'afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain walaupun berat untuk dimaafkan. Mungkin sudah terlalu banyak kesalahan orang lain terhadap kita, terlalu banyak upatannya, terlalu banyak fitnahnya, terlalu banyak ghibahnya, terlalu banyak aib kita dibukanya, tetapi kita berusaha memaafkan kesalahannya. Ini adalah puncak ketakwaan. Kita sanggup memaafkan kesalahan orang lain walaupun dia tidak minta maaf kepada kita. Seandainya dia pun tidak minta maaf kepada kita, kita sudah berusaha memaafkan kesalahannya. Bahkan seharusnya sebelum Ramadan tiba, kita sudah saling memaafkan. Tidak ada lagi dendam di antara kita, tidak ada lagi benci di antara kita, tidak ada lagi dengki di antara kita. Tidak ada lagi tetangga tidak mau bertegur sapa dengan tetangganya. Tidak ada lagi saudara tidak mau bertegur sapa dengan saudara kandungnya. Tidak ada lagi mertua tidak mau bertegur sapa dengan menantunya. Tidak ada lagi anak tidak mau bertegur sapa dengan orang tuanya. Seharusnya sebelum Ramadan tiba, kita sudah saling memaafkan. Jangan sampai Ramadan berlalu, kita tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang terkait dengan manusia tidak akan Allah ampunkan sebelum kita saling memaafkan. Padahal kita dilarang untuk mendiami ataupun untuk tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Kalau seandainya marah seperti apapun kita kepada saudara kita, tidak boleh lebih dari 3 hari kita tidak mau bertegur sapa dengan saudara kita tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah semuanya ciri-ciri orang yang bertakwa, orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, dia mampu menahan amarahnya ketika mendengar anaknya Qabil telah membunuh saudaranya Habil. Nabi Adam alaihissalam tidak membunuh Qabil, dia hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ya'qub alaihissalam ketika mendengar dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala, padahal itu adalah dusta dari saudara-saudaranya. Maka kata Nabi Ya'qub alaihissalam, innama bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku mengadukan, aku bersedih ini hanya kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa sabrun jamil, maka kesabaran ini adalah kesabaran yang indah. Nabi Ya'qub alaihissalam paham, dia tidak membunuh anak-anaknya karena mendengar berita tersebut. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedih, walaupun sampai buta matanya menangis, tetapi dia tidak membunuh anak-anaknya. Ini yang disebut dengan al-kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudara-saudaranya berusaha membunuhnya waktu kecil, tetapi setelah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang hebat, menjadi perdana menteri di Mesir, ketika saudara-saudaranya kekurangan, saudara-saudaranya meminta bantuan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah
Selesai semua permasalahan. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, pada hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Semuanya sudah kumaafkan. Dulu kalian mungkin berusaha membunuhku, tetapi hari ini sudah kumaafkan semuanya. Inilah puncak ketakwaan yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana besarnya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun bagaimanapun besarnya dosa kita kepada Allah dan dosa kita juga kepada sesama manusia, kalau kita mau memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama kita, insyaallah Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan kezaliman, melakukan perbuatan keji, zina, riba, narkoba dan sebagainya, atau menzalimi diri sendiri dengan perjudian dan sebagainya, zakarullah, mereka langsung mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka pasti Allah akan ampunkan dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang mampu memaafkan? Siapakah yang dapat memaafkan? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Tidak ada yang bisa menampunkan dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengulangi dosa-dosa yang sama sehingga dan mereka mengetahui bahwa dulu mereka melakukan dosa. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan motivasi pada kita semua, inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan dan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena tujuan dari Ramadan itu, tujuan dari puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang disiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.